bukan untuk Magitonya, bukan Praya sebenarnya untuk kedua tim ini. Dan lebih berbahaya untuk Eko ya, karena Angela masuk rumput bisa diangkat oleh Kadita. Jadi mereka masih harus cari komposisi yang tepat juga, dan menurutku Chow kalau jadi roamer ini bagus banget. Karena roamer dari Chow bisa buka rumput, dia punya immune juga. Iya, jadi Betul. bisa lebih sustain ya, minimal bisa lebih aman untuk Angelanya sendiri ya. Tapi satu band terakhir untuk kedua belah tim masih belum terlihat jungler dari masing-masing, karena kita masih belum tahu Freddy-nya di mana ya, masih fleksi banget. Time to drop the beat of the flower king. Joy. Joy. Jadi emang fokusnya lebih ke hero yang high mobility ya, yang ada banyak dash, Lancelot dan Joy. Dan kalau emang polanya sama, ini buat Eko, kalau mereka takut ada yang ngeberhentiin ya, ada yang gagalin engage-nya, ya Franco sama Kaji udah nggak ada. Atau Grok. Kufra sih kemarin susah ya kalau lawan pakai Chow lawan Kufra. Ya. Emang kita Shunpo-nya bisa di cancel. Cancel. Itu agak rese sih. Ya, jadi ya faktor terbesar ya Kufra dan siapa lagi tadi? Ya Kufra. Grok bisa buka rumput. Grok bisa buka Bisa, rumput. bisa. Buat ngecek, jadi mereka dari Eko juga mereka butuh hero yang bisa buka rumput untuk ngecek Kaditanya ada di mana, dicari lah keberadaannya. Karena jangan sampai membiarkan Kadita ada di posisi-posisi yang nggak diketahui dan tiba-tiba ada surprise attack tapi Minotaur yang dipilih, benar. Karena Digi udah di ban juga, takutnya Minotaurnya bisa kasih efek sisi kan. Let's Oke. make the whole world Florin lagi kita lihat. Berarti Kadita mid lane ya, seharusnya. Ya, Harusnya Kadita mid. mid. Seharusnya ya. Kadita Oke. mid. Florin ya. Tadi sih kita lihat Florin beberapa kali udah ada, tapi kalau memang frontline-nya kurang kokoh, kurang solid ya, agak berat sih. Tambah lagi dari segi crowd control juga dikit banget dari si EVOS Icon. Kalau mereka nggak hati-hati mah ini bisa langsung diobrak-abrik sih backline. Oke. Harus banget jaga posisi ya. Tapi seenggaknya udah nggak adanya Valentina, berarti tidak ada kopian ke arah Florin. Florinnya ya, Oh. karena lumayan cukup merepotkan sih. Nah ini berarti ya Wichow nih. Wah ini serem. Ya Wichow keluar dan Hayabusa. Oh, Terisla-nya juga Dari keluar. Isla juga ada Hayabusa. Hayabusa Angela loh sekarang. ini Hayabusa parah Angela bisa nusuk ke belakang. Jadi sebenarnya bisa di flex kalau mau ya. Freddy bisa jadi explainer. Tapi Terisla ini tadi udah di-ban 2 kali ya sama Onyx saat melawan brand full. Iya, karena game pertama kan Terizlanya MVP ya, flap PC-nya. Iya, dan Kelihatan emang banget. itu hero yang bagus banget, apalagi kalau backline-nya tuh rapuh ya. Jadi keberadaan seorang Teresa di sini sih bikin agak khawatir. Dari sisi dari EVOS tuh ada nggak cara Iya. buat nge-cancel, dan ternyata cuman Grok ya. Ya, karena memang bro, udah mau siapa lagi buat bisa meng-cancel knock up ke atas juga. Jadi mereka punya ada beberapa efek knock up dari wild charge, dari tactical grenade untuk knockback-nya, knock up-nya lagi yang satunya datang dari Kadita ya. Dengan Breath of the Ocean dia. Bisa Oke. sih, kayak pas match RRQ ya. Kaditanya tuh nggak selalu masuk pakai Breath of the Ocean, tapi dari jauh-jauh lebih kayak follow up loh Betul. buat kayak bikin knock up-nya tuh lebih kaget gitu kan. Oke, Bisa. berarti bakal banyak banget keseruan nantinya. Kayak gimana ya tentunya kita bakalan melihat keseruannya tentunya. Tapi sebelum itu kita bakal langsung aja lempar ke caster kita Papulung dan Aul. Take it away. Terima kasih Mokalate, Om Wawa dan juga Arashi. Yap, akhirnya ya sudah waktunya nih salah satu tim Indonesia akan berlaga kembali. Jadi untuk sekarang tanpa berlama-lama kita juga udah nggak sabar mau melihat seperti apa nih Yap. pertandingannya. Karena perjuangan dari EVOS Icon untuk ada di sini itu udah panjang banget Yap. dari Open Finals-nya, dan sekarang harus bertemu dengan sang juara dunia juga, yaitu dari Eko. Dan yang pasti ya, buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung tim Indonesia dan Betul. caster prediction. Wah, kita sama nih. Iya. 2-1 berarti bakal jadi camp keras dong ya. Harusnya akan ada pertandingan yang sangat-sangat keras, dan kemungkinan itu bisa aja terjadi. Tapi kita lihat apakah EVOS Icon akan sanggup untuk menghadapi begitu banyak tekanan yang bisa dihasilkan oleh Eko Filipin, karena kita tahu satu tim ini memiliki daya gempur yang luar biasa besarnya. Betul banget, dengan pengalaman yang begitu banyak juga ya. Tapi hot topic nih di hari ini Apa adalah itu? Cloud dan juga Terizla yang sering banget nongol. Oke, Cloud dan juga Terisla. Hmm. Combo dari dua ini untuk menjaga langsung dari area gold dan juga dari AXP. Tapi untuk sekarang kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn menyaksikan
di game yang pertama. Yap, ini dia game yang pertama match ketiga di hari ini ya. Dengan adanya perbedaan tipikal jungler nih, Hayabusa yang kita tahu sebagai assassin akan berhadapan dengan Sutujin dengan Fredrinnya. Sujin memiliki track record untuk penggunaan dari assassin, oke bagus. Penggunaan dari fighter bahkan dari tank jungler, dia udah khatam pula harusnya. Maka dulu sempat di-respect habis kan terhadap salah satu hero-nya Akai. Ingat? Betul, dan kalian juga harus kita respect untuk bisa membeli tiket nih ya. Wah. Karena nanti kita bakal ketemu Yap. di Istora Senayan Betul. tanggal 21 sampai 23 Jangan karena lama lagi mulai 30 ribuan aja Minggu nih. depan ya? Nih, Jumat Weekend ini ya malah Jumat ya? ini. Ya ampun. Kan ini grup nanti 3 Betul. teratas akan lolos ke sana. Oke, itu dia teman-teman. Sementara untuk talent, emblemnya terlihat. Waduh, Leslie. Coba. Quantum Chop, Weapon Master, Firmness, dan dengan basic emblem dari Marksman ya. Ini baru lagi loh. Ada Primnas yang digunakan kayak begini oleh Leslie. Butuh sustainability untuk Iya, di lane-nya ya. Betul, karena dari berbagai pengguna Leslie itu sendiri juga banyak banget set emblem yang bisa digunakan. Bahkan ada yang pakai juga untuk ke Weapon Masternya digunakan. Lalu tadi ada Lethal Ignition juga digunakan. Sementara untuk sekarang Weapon Master lagi Quantum Charge yang bisa digunakan untuk bisa kabur dari area-area yang sangat-sangat diinginkan. Betul, dan Sanji juga di sini pakai common ya dengan focusing marknya nanti dia akan bisa membantu pula rekan-rekannya dan ada cooldown juga tadi yang dibawa nanti bakal lebih mudah lagi untuk ke spam dari Heartguard-nya nanti siapapun yang butuh bantuan dari Sanji. Tapi back to the game, turtle yang pertama akan segera muncul dan Sunford beserta Sujin sekarang udah mulai set up posisi terlebih dahulu. Sangat damai ya, sampai dengan Lord Ace ataupun dari turtle ini muncul. Damai banget keadaan karena untuk sekarang Yawi yang mulai maju ke bagian depan hampir saja tadi bisa menginjak dengan satu last hit dari Jet Kunda yang dimiliki, tapi Yawi masih mencari posisi Wild Charge, kena pula ke arah Hayabusa yang ada di bagian belakang dan sudah ada pergerakan Angela tadi yang masuk dalam tubuh dari Hayabusa, walaupun untuk sekarang Zaidanya nggak bisa lagi diselamatkan dan satu orang berikutnya Angela pun wow. 2 orang loh. Iya, ini Angela mid ya. Jadi basically nggak ada yang punya range jauh dari segi penggunaannya. Yap. Karena balik lagi, oke outplay di sini dengan Cloud-nya dia butuh banget maju untuk bisa memberikan Blazing Duet-nya. Dan tadi sebuah space juga yang di-create sama Veldora, wild charge yang tepat waktu. Dan Zaidanya bahkan terpanis, itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat Reverse Icon unggul jauh. Turtle-nya didapetin, bahkan 2 point kill juga berhasil untuk diamankan. Dan terlihat sekarang gold-nya tipis-tipis sudah mulai mengungguli. Tapi yang perlu diingat adalah di gold lane-nya, Cloud ini cukup sulit untuk bisa berhadapan dengan adanya Leslie. Dan itu harus juga dimaksimalin nih oleh Doma. Mungkin bisa dibilang sekarang untuk Leslie itu adalah counter natural yang dimiliki oleh Cloud untuk sesama marksman ya, berada di dalam satu landingnya. Karena dengan satu Blazing Duet itu gampang banget digagalin dengan satu tactical granat yang dimiliki oleh Leslie. Tapi kita lihat lagi seperti apa nanti positioningnya, seperti apa nanti kapabilitas dimiliki oleh Cloud untuk mencari momentum. Kapan dia harus keluar, tapi Yawi sekarang dikejar habis-habisan. Belum ada Way of Dragon yang mau dia keluarkan, masih ditahan. Bahkan tadi Angela hampir aja masuk. Angelanya hampir. Hampir, tapi sepertinya ada komunikasi di belakang yang membuat, oke ntar dulu, jangan tahan harga lu. Gak apa-apa, gue aman gitu ya. Iya, gua aman gitu ya. Tapi pakai bahasa Tagalog pasti kan. 1v1 situation, Sanji versus Sujin. Tapi Sujin masih pede dengan Fredrin yang dia punya, masih santai saja di area river. Karena sekitar 15 detikan lagi akan ada turtle yang muncul. Tapi Cryde masih mencari momentum pula. Oke, dan balik lagi ya sebenarnya di bawahnya Outplay mencoba untuk dibantu juga oleh Yawi. Doma yang aman-aman aja, dan dia main cukup sabar, main posisi banget dan bahkan Berserker Fury udah diamanin. Turtle yang kedua sekarang udah muncul. Tadi setupnya ini udah bagus banget dari Veldora yang akhirnya nahan pergerakan Eko untuk bisa nge-secure ke arah turtle-nya. Dan sekarang udah dilakukan kembali zoning out oleh Sujin terlebih dahulu. Biasanya nih ya, kalau pengguna-pengguna Leslie yang menggunakan Quantum Charge, itu item pertamanya langsung digas ke Berserker. Jadi nggak ada untuk pembelian item sepatu atau pembelian apapun itu loh. Bahkan di kaos kakinya Way of Dragon mulai connect dan sudah ada lagi satu Blazing Duet. Tapi sepertinya Doma udah berhasil untuk bisa mempertahankan dirinya. Yawi mempertahankan agar ada aggro damage yang masuk ke arah tubuhnya dan juga bertahanlah sudah satu marksman-nya. Sejauh ini ada pergerakan dari Yawi yang berhasil menyelamatkan marksman yang mereka punya, tapi tidak untuk Doma. Yawi Nahan badan loh, kelihatan banget loh dari tadi. Ini
tank ya. Ini Yap. romer yang benar-benar bisa berkorban dan akhirnya pertukarannya hanya ada gold lane yang ditukar dengan turtle yang kembali diamankan oleh Sutsujin. Yap. Tapi ini masih belum cukup untuk bisa mengejar nih Eko yang sekarang dalam keadaan yang cukup behind, masih mencari momentumnya juga. Dan sejauh ini penggunaan dari Assassin yang masih belum kelihatan nih, mau coba untuk engage satu lane. Yap. Dan kita bisa melihat fleeting time menjadi item pertama untuk Sanji. Makin cepat lagi nanti untuk cooldown Heartguard-nya. Dan kalau misalkan udah punya fleeting time kayak gini, kayaknya udah akan ada aroma-aroma, ada rotasi dan juga ganking nih. Yap. Sementara sekarang Yawi mencari momentum lagi ya, mencari positioning lagi, mencari formasi. Dan ada satu ultimate snipe dikeluarkan, terlihatlah pergerakan Yawi. Yawi punya ultimate, Yawi punya Wave Dragon, tapi Yawi nggak ada flicker. Yap, Yawi nggak punya flicker, tapi item build Wow. di menit yang ke-6. Ditambahin langsung ternyata udah pakai Warrior Burst juga. Berarti ya ini nggak hanya mengandalkan quantum charge-nya aja, tapi juga untuk mengandalkan dari armor yang dia miliki. Dan sekarang pertempuran akan kepecah di area tengah karena Yawinya gagal tadi untuk bisa mendapatkan momentum. Dan juga ada pembalasan dilakukan oleh Kraid. Mereka semua mundur teratur. Yap, ini Ivan juga langsung bikin fleeting time ya. Yap. Dia mau nge-spam bloom-nya nanti buat siapapun yang di pick off. Dan perlu diingat bahwa bloom ini adalah global presence. Yap. Beda banget dengan area Sanji yang dia single target. Dia Oke. hanya ada satu orang aja yang bisa dirasuki. Dan kita akan melihat di area bottom lane, Wah. Kraid masih mencoba untuk maju ke arah outplay. Oke, tadi udah ada Petrify langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini ada outplay yang memang masih terselamatkan. Dengan adanya Angela, Sanji berhasil masuk ke dalam tubuh dari satu marksman yang mereka miliki, tapi Sutsujin di area yang berbeda masih melakukan farmingan monster jungle yang dimiliki oleh Eko, digas terus. Dan Doma kayaknya tadi mengarah ke BOD langsung ya. Ini lagi posisi menang mereka, jadi Doma juga memanfaatkan hal tersebut. Gua fullin aja damage-nya di awal semuanya. Langsung pakai item jahat ya. Biasa ya, karena tadi udah ada satu Legion Sword ya yang terlihat ya, dan masih ada lanjutan lagi dari dagger-dagger yang diambil. Malefic juga bisa. Jadi, Malefic. tapi Turtle yang ketiga nih, bahkan kali ini di arah bottom lane. Ada Wave Dragon terconnect dan Blazing Duet dari arah belakang outplay. Memberikan damage cukup besar di mana Ivan masih bisa bertahan dan Doma masih bisa memeluk outer turret di arah bottom lane sehingga tidak ada yang terpikat walaupun Yawi ultimate snipe from Doma menumbangkan Yawi di sana. Oke, outplay. Ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Selamatlah sudah dirinya untuk saat ini, tapi tidak dengan Yawi. Ada beberapa komunikasi tadi sepertinya dari Eko yang di sini terlihat masih belum cukup baik ya. Ada momentum-momentum yang berhasil langsung digagalkan, tapi sekarang pertempurannya kembali terjadi di area The Turtle. Veldora penalty zone dikeluarkan, tapi dengan power of nature dia tidak terganggu sama sekali. Bahkan sekarang Sunfordnya harus diusir mundur. Begitu baik Wild Charge dikeluarkan, dan sekarang di bagian belakang Rock Wave harusnya bisa dikeluarkan, dan benar hilanglah sudah Sunford dikeroyok oleh dua orang sekaligus, plus adanya lagi sebuah ultimate snipe. Satu yang terakhir masih berhasil digagalkan oleh Yawi. Body block Yawi datang tepat waktu sehingga tidak ada poin pick off terjadi. Tapi ini butuh banget follow up damage dari inisiasi yang dilakukan oleh Yawi. Oke, tadi dia rotasi ke bawah, dia dapetin momen kepada Domanya. Cuman balik lagi dengan adanya Bloom, akhirnya kalkulasi damage-nya jadi harus dihitung lagi, jadi di-miss kalkulasi semua. Dan bahkan Evo Saiken mereka bisa dapetin outer middle turret, perfect turtle untuk Sutsujin. Dan akhirnya Evo Saiken unggul di angka 3.600 gold. Oke, dan Doma coba lihat 6.200. Leslie, satu marksman yang sangat berbahaya apabila memiliki item. Hit and run-nya sangat mengerikan, tapi Kraid berhasil untuk kabur dari tersebut. Rock Wave-nya dikeluarkan pula guna untuk defensif saja, dan berhasil sejauh ini strategi yang dia miliki. Ya, dan balik lagi masih belum cukup follow up ya dari inisiasinya Yawi. Even pun itu Blazing Duet. Dari Blood of Despair yang diamankan oleh Veldora tadi, item pertamanya udah ada Heptasis ya. Itu makin kuat lagi dari physical defense. Iya, bagusnya dia makin kuat dari physical attack, tapi physical defense-nya juga nambah. Tapi tidak dengan magicnya. Iya, Tapi satu-satunya source magic cuma ada di Sanji. betul. Dan sekarang untuk Sanji sendiri juga tipikalnya bukan hanya hei, apa yang terjadi? Satu hit terakhir, bisa bertahan untuk Zaidan yang masih berhasil kabur dengan satu kuat shadow yang miliki. Tapi pada berbeda, Yawi gagal seperti untuk langsung mengeluarkan Wave Dragon, tapi sekarang masih berhasil. Sutsujinnya sendirian, masih terlalu kuat. Ada Veldora yang udah hadir dan tersebut, dan juga tidak bisa bertahan lagi dari Sanji karena menghilanglah, tidak ada bantuan, dan Wild Charge-nya connect. Zaidan mau kemana? Masih ada kuat shadow. Kraid-nya mencoba untuk menggagalkan pergerakan, tapi ultimate snipe lenyap. Satu damage terakhir ya yang akhirnya membuat dari Zaida pun gak bisa bergerak. 0-2-0 KDA untuk seorang assassin di menit
10 pertama ini cukup sulit untuk keep up lagi. Tapi penalty zone kali ini boleh dibuka. Pressure World masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh Outplay. Tapi Sanford menelan damage yang cukup banyak sehingga Sanford menjadi korban selanjutnya. Oke. Wave Dragon tapi tidak ada fall damage. Yawi. Wave Dragon for nothing. Bener-bener gak ada apa-apa di situ. Iya, dan gak ada banget Gak damage ada. sih. Blazing Duet tadi di luar dari garis bebatuan yang ada di dinding situ. Iya. Damage kemana gak ada. Iya, Karena dia juga harus memikirkan Leslie yang tadi langsung lari. Kita tahu ya, Master of Camouflage pasifnya aktif, itu akan berbahaya sekali. True damage ya kan, apalagi dengan item-item critical juga. Oke, dari Blazing Duet, misalkan tadi udah lihat juga ada beberapa item attack yang dimiliki, tapi Outplay dia dapat lane, satu kali Power of Nature. One charge, Outplay berhasil di Outplay balik oleh seorang Veldora. Oke, Veldora too strong bro, ini udah bagus banget. Tapi sekarang Sutsujin berusaha untuk bisa langsung menggagalkan pergerakan Sanji yang ingin pulang. Akankah masih sempat sebelum nantinya dia bisa kabur kemanapun dengan Harkat. Walaupun untuk sekarang Harkatnya tidak ada dan Sanji tidak bisa diselamatkan. EVOS Icon menguasai 11-1. Yap, dan damage dari Outplay juga akhirnya harus gak maksimal masuknya karena ada Bloom. Dia ada heal-nya lagi. Dan di saat heal-nya itu bisa menyelamatkan rekan-rekannya, damage yang dibalesin nih dari Doma dan bahkan Veldora, itu membuat dari Eko pun gak bisa bergerak terlalu lama lagi. Walaupun Sanji pun kita tahu dia punya hard guard yang bisa menyelamatkan siapa, tapi dia hanya milih satu aja. Weh, itu what? Oke, hard guard-nya masuk kayak Musa barusan. Oke, ini akan menjadi satu kesempatan yang sangat baik untuk EVOS Icon. Sanji barusan sudah mengeluarkan ultimate dan di sini terlihat jelas komunikasi yang kacau di sini, Ul. Ya, dan bahkan Ivan di sini punya Necklace of Endurance ya. Yap. Siapapun nantinya yang nabrak ke arahnya, heal up-nya gak bakal terlalu terasa lagi. Dan 3 base turret tersisa yang dimiliki oleh Eko. Membuat dari EVOS Icon kali ini masih mencoba untuk melakukan adanya manajemen wave minion terlebih dahulu dan ultimate Buset, snipe. sakit banget ultimate snipe-nya. Belum lagi Veldora akhirnya berhasil untuk mengakhiri. Ada sebuah pergerakan tadi dari Yawi tapi masih mengerikan untuk dirinya bisa masuk ke dalam area defensif yang udah diciptakan oleh EVOS Icon di area tersebut. Yap, outer dari base turret dari top lane ya, yang bakal coba untuk dihancurkan, masih bisa di defense juga. Sanford yang memang udah nggak bisa lagi nahan badan. Balik lagi, Yawinya di sini tipikal yang inisiator, jadi dia nggak akan bisa nahan badan terlalu lama di depan. Sanford yang makanya dari tadi menjadi samsak berjalan untuk Eko. Samsak perjalanan itu pun tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi gitu loh. Karena kita tahu sekarang Leslie damage-nya udah akan semakin menggila. Ini nanti kita lihat item-item apa saja yang akan udah mereka bangun ya. Wah, Ini jaraknya 41.500, 32.800. Oke, ada sekitar 7 sampai 8 ribuan loh di sini jaraknya. 8.800. Oke. Dan Veldora Knight ini kombinasinya luar biasa berjalan dengan baik ya. Banyak banget stun, ada Petriva, ada Watchar, dan damage yang dikeluarkan juga optimal. Apalagi di sini banyak banget hero dari targetingnya ya, entahlah itu dari Sanji. Oke, karena memang Sanji adalah mid laner, jadi Ice Queen One item selanjutnya yang memang sudah dipilih. Cloud dari Outplay dengan 3 item starter pack attack speed, ada Corrosion, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Di sini masih belum cukup untuk bisa langsung memberikan damage balasan untuk EVOS Icon dan terlihat dengan 12 banding 1. Ini terdominasi banget sih. Benar-benar terdominasi oleh Doma pula. Dari tadi ya. Area God Lane tuh bener-bener bisa dia kuasain. Bahkan untuk nyerang dia butuh beberapa orang loh tadi. Ya kan, ada Outplay, lalu dengan adanya Yawi. Ini mereka bekerja sama terus-terusan dan Sanji kadang harus ikut. Untuk bisa mendapatkan Doma. Itu pun kalau dapat. Dan tadi ada beberapa momen nggak dapat. Dan kadang susahnya ada Angela ya. Oke lah, dia bisa dapetin heal up, punya absorb juga. Tapi kalau misalkan gak berhasil nih, kadang Angelanya ketinggalan. Akhirnya jadi buy one get one. Nah itu. Angela yang mau lari kemana lagi juga bingung kadang ya. ketinggalan kan. Ternyata durasinya habis. Habis durasinya. Ini Doma sendiri juga respect banget. Dia tetap menggunakan WON loh. Dia tetap menggunakan WON dalam keadaan mereka sangat unggul jauh sekali. Sekarang Radiant Armor diambil oleh Veldora. Knight juga nanti ya. Dengan satu rock wave harusnya udah bisa pick off siapapun yang
dia inginkan. Ultimate set terlihatlah sudah di mana saja positioning dimiliki oleh pemain dari Eiko, karena sekarang Sunford bisa saja lompat ke bagian depan lalu mengeluarkan penalty zone-nya, tapi masih ditahan karena Lordnya ada di bagian atas. Lordnya ada di atas dan Susujin udah siap bakal jadi garda terdepan dengan Immortal yang sudah diamankan. 2 base turret dihancurkan, masih mencoba untuk mendefense tapi Eiko mereka kurang banget untuk segi high ground defendernya, sehingga kali ini masih bersusah payah walaupun wave minion di arah tengah pun masih coba untuk dikawal oleh EVOS Icon. Yap, 2 base turret sudah hilang. Sementara Zaida di bagian bawah. Ada Shadow Kill yang harus terpaksa dikeluarkan, tapi Rockwave connect pula masuk ke dalam tubuh dari Sanji. Bahkan sekarang ada Veldora di bagian belakang guna untuk bisa membuat Zaida aja tidak bisa kemana-mana, tapi ternyata kali Yawinya berhasil menangkap pula karena dia Doma yang masih ada flicker dan dia pun masih bisa selamat. Ada belum tadi udah langsung dikeluarkan, Domanya berdiri di tengah-tengah area defensive dimiliki oleh pemain dari Eiko. Tapi sedikit lagi epic ada Doma akhirnya berhasil di shutdown, tapi Outplay untuk kali ini free hit banget. Sujin berusaha untuk kabur dari tersebut dan Ivannya berusaha untuk kabur, tapi Ivannya masih berhasil selamat. Hanya sekarang ada Quad Shadow Phantom Suri kalau sudah dikeluarkan, masih berhasil langsung dihilangkan. Ada 2 melawan 2. Sujin berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya sebentar dulu. Great! Hilanglah sudah pergerakan dari Sunford. Oh my god, 4 player dari EVOS Icon berhasil untuk ditumbangkan dengan targeting from Yawi yang tepat terhadap Doma. Dan akhirnya membuat dari EVOS Icon masih belum bisa untuk bisa mengamankan game yang pertama dengan begitu cepat. Dan Lordnya bahkan ini membuat goldnya nggak jadi jauh lebih unggul lagi. Minus 2000. Terlihat bahwa Eiko mereka bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Dan outer turret yang udah dihancurkan dan bahkan invasi ke arah jungle sekarang sudah dilakukan. Yep, itu dia. Sudah terlihat tadi beberapa pergerakan yang memang masih bisa dihandle dan juga di-counter oleh pemain Eiko. Wah ini Yawinya sih ngeri banget ya. Chow Yawi ya. Ini memang benar-benar ikonik banget. Yap, selagi dia ada flicker, bye-bye dah. Itu dari belakang loh. Tiba-tiba dia lompat masuk, targetnya pas banget ke Doma yang punya damage paling besar pastinya ya. Dan karena Veldora tadi udah tumbang duluan di depan mau ngejar ke arah depan sana. Ada Bloom tadi tapi nggak cukup untuk bisa nyelamatin Veldora. Dan akhirnya ya udah target satu-satunya ya udah Doma. Dan akhirnya momentumnya berhasil diciptakan dan menjadi titik balik nih Eiko yang sekarang udah mulai keep up mengejar dari segi goldnya, dari segi objektif turretnya, dan bahkan mereka berani untuk bisa set up dan juga mencari informasi nih, zoning ke area Lordnya. Kelihatan ya posisi Yawi tadi dengan ultimate snipe itu adalah penggunaan yang sangat baik. Jadi bisa melihat di mana saja pergerakan dari beberapa player Eiko dan juga Zaida. Belum mau maju ke bagian depan Sujin. Akankah beradu retribution dengan satu jungler dari Eiko ini? Karena untuk Ivan dan juga Doma mereka bersama-sama. Ya, dan balik lagi butuh banget ada yang nahan dulu di arah base-nya karena minionnya juga udah mulai kedorong. Dan yang ditugaskan adalah Sanji. Sanji bisa hadir kapanpun ya dari base, dia bisa punya hard guard pastinya untuk bisa langsung masuk ke area pertempuran. Tapi Lordnya masih ditarik ulur nih, Sujin yang benar-benar jadi badan banget ngedepanin untuk player-player dari EVOS Icon dan teritorinya masih coba untuk diamankan terlebih dahulu. Yap, coba lihat tadi Yawiya muter ke rumput sebelah kanan dan juga Doma itu lari ke arah yang berbeda jauh banget ke atas loh. Dia ingin mengamankan dulu ke area orange buff-nya karena mungkin dari perhitungan mereka Lord ini masih akan ditahan terlebih dahulu sampai nantinya orange buff itu berhasil diambil. Ini sekarang Yawi kalau mau masuk ke area dari Lord, Ivan dan juga Cry ini bisa banget ngasih informasi. Jadi harusnya Doma selamat ya, harusnya. Dan sekarang Yawi dengan satu konsil harusnya ada semua informasi. Tapi Domanya tidak ada follow up damage di situ. Tidak ada sama sekali, tapi ternyata udah ada sekarang. Rame banget mendadak untuk bisa memberikan damage yang begitu mematikan. Dan juga Lordnya tadi berhasil langsung diamankan pula, tapi Lordnya ter-reset pula. Mereka semua mundur teratur, Sunfordnya berhasil dilaksanakan. Sujin coba lihat, Sujin mencoba untuk bisa membalaskan apapun yang dimainkan oleh Outplay. Dan Doma berhasil mendapatkan 2 orang. Dan Doma dengan adanya penyelamatan dari rekan-rekannya semuanya langsung nempel. Walaupun oke di situ ada penalty zone ya dari Sunford yang akhirnya kena banyak target. Tapi dengan adanya belum dan banyak banget tadi efek sisi yang akhirnya membuat player-player dari Eiko ini nggak bisa ngasih damage ke Doma. Ada entahlah efek town, entahlah tadi dari Petrify-nya Krite. Sehingga kali ini wow, damage-nya luar biasa sekali. Cukup panik seperti itu, sepertinya untuk tim Eiko ya. Dan juga
Selain dari Eko yang panik siapa? Yang panik adalah provokator-provokator di luar sana yang ngehujat tim Indonesia yang sedang berlaga di event internasional. Aneh gak lu? Aneh Aneh banget gak ya. ngelihatnya? Tim Indonesia lagi berjuang di laga internasional tapi malah dihujat sendiri. Aneh, Ngerti lah, iya. aneh. Padahal mereka masih minta jajan sama orang tua di rumah. Iya, aduh. saya nggak habis pikir sih sebenarnya kalau Aduh. main kayak begitu-begitu. Di luar Nurul ya. Oke, sementara untuk sekarang ada wave minion lagi akan masuk di bagian bawah, di bagian tengah, di bagian atas beserta dengan Lord. Yap, dan ini Lord yang evolve ya. Lord yang tinggal dikawal aja di arah mid dan balik lagi dengan adanya keunggulan yang bisa dimiliki oleh EVOS Icon, perbedaan dari segi item, dengan adanya tidak adanya high ground defender dari Eko. Mereka mau gimana defensif ya, dan bahkan outplay sudah terasuki dengan adanya hard guard dari Angel Sanji. Tapi nampaknya Lordnya bakal ditahan di depan aja dan Lordnya berhasil untuk di-clear begitu saja. Yap, Rock Wave dikeluarkan. Tadi ada Shadow Kill juga yang udah terlihat. Sementara untuk Doma posisinya masih aman. Beberapa detik lagi dia punya flicker. Dan juga ditabrak satu orang berhasil. Ada Blazing juga dikeluarkan guna untuk defensif saja. Masih ada Wave Minion akan bergerak dari tengah dan juga dari bawah. Mereka harusnya masih punya kesempatan untuk bisa menabrak pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Eko. Karena masih lengkap dengan 5 orang. Yawi dipaksa untuk mundur. Doma ada di bagian belakang. Wave Minion sudah mulai masuk. Coba lihat damage dihasilkan oleh Doma. Karena Sunford setebal itu pun Base-nya? langsung sakit. Tapi base-nya Doma bergerak ke area yang berbeda. Tapi Yawi-nya mengejar ke arah yang salah. Dan Yawi yang sekarang udah mulai mengkilas. Jika Epi tersisa ada penalti sudah mulai masuk. Tapi untuk sekarang Zaira juga menghilang. Base-nya, dan base-nya. EVOS Icon